Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resign di masa pandemi. Kenapa tidak? Oke, aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang sebenarnya ingin resign karena alasannya sih ingin memulai bisnis, tapi nggak tahu ya, mungkin karena di kantornya itu pekerjaannya numpuk, atau gaji yang diterimanya sekarang itu dikurangi, atau banyak teman-teman kantor yang toksik sehingga membuat dia mau untuk resign. Tapi teman-teman, kalau misalkan kalian benar-benar resign untuk menjalankan bisnis, aku sarankan kalian mengikuti tips-tips berikut. Sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalkan ada video-video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thanks buat supportnya. Oke, masuk ke yang pertama. Kalian kalau mau resign harus memiliki tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan setelah kalian resign. Jadi kalian resign itu jangan karena kondisi kantor yang sekarang, misalkan kantornya susah, atau bosnya galak, atau banyak pekerjaan, atau seperti apa. Tapi kalian fokuskan ke tujuannya. Kalian resign itu sebenarnya mau apa? Kalau misalkan mau pindah pekerjaan, pindahnya kemana? Ke tempat yang seperti apa? Apakah ada plan untuk tujuan-tujuannya? Ataukah kalian hanya sekedar pokoknya aku pengen resign? Kalau itu jangan resign dulu. Tapi kalau misalkan kalian punya tujuan, salah satu contohnya adalah memulai bisnis. Kalian ingin memulai bisnis dan kalian nggak bisa bagi waktu untuk sekarang karena kalian ada pekerjaan dan harus mempunyai bisnis, harus ngurus bisnis. Makanya kalian resign untuk fokus 100% di bisnis. It's okay. Kalau misalkan memang kalian serius dengan bisnis kalian. Kalau misalkan resign tanpa tujuan, hanya alasan, kalian akan mencari alternatif lain, dan alternatifnya biasanya akan sama saja dengan kondisi kalian yang sekarang. Jadi ya menurutku lebih baik pikirkan 1 atau 2 kali kalau kalian tidak punya tujuan. Oke? Yang kedua yaitu kalian harus punya budget. Kalau misalkan kalian ingin mencari kerja, berarti kalian harus punya skill ini. Kalian juga harus punya budget uang ini segini. Nah, kalau misalkan kalian ingin bisnis, kalian harus punya budget ini. Kalian harus punya skill juga untuk ini. Kalau misalkan kalian ingin menikah, misalkan jadi ibu rumah tangga, kalian harus punya kemampuan untuk ini. Kalian harus punya pasangan yang seperti ini. Kalian juga harus punya uang untuk berapa bulan dan sebagainya. Nah, budget ini harus kalian persiapkan di awal sebelum kalian resign. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian resign, meskipun ada tujuannya tapi tanpa budget, kalian akan berhenti di tengah jalan. Akan memikirkan bahwa oh ini nanti kayak gimana ya? Aku kok nggak bisa ya? Ini nggak bisa dilanjutin nih, harus cari, misalkan nih, harus kembali ke pekerjaan yang lama, atau harus melanjutkan ke hal yang sama lagi. Jadi resign kalian itu sebenarnya cuma alasan bagi kalian untuk melarikan diri. Kalau misalkan kalian tidak punya budget yang jelas gitu, kalian akan kembali ke sana, akan menginginkan kembali ke perusahaan kalian yang sekarang kalau tidak punya budget. Jadi persiapkan dengan baik budget kalian. Oke? Yang ketiga, plan, rencana. Pastikan kalian punya rencana. Misalkan rencananya dari bulan 1 sampai bulan 3 kalian mau ngapain aja setelah resign. Atau minimal kalau misalkan aku itu 1 tahun. Jadi 1 tahun dari sekarang itu kalian harus punya plan A, plan B, dan plan C. Paling tidak sampai plan C. Kenapa? Karena namanya juga rencana, gitu kan, belum tentu semuanya bisa terlaksana, belum tentu semuanya bisa berhasil. Makanya kalian harus punya banyak plan. Nah, plan ini juga nggak bisa diwujudkan dalam waktu singkat, nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Makanya kalian plannya itu nggak hanya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari dan sebagainya. Paling tidak minimal 1 atau 2 bulan. Aku sarankan sih bisa sampai 1 tahun gitu kan. Jadi dalam 1 tahun itu kalian mau ngapain aja setiap bulannya atau setiap harinya. Kalian catat, kalian kemudian jadwalkan, kalian atur jadwalnya sendiri. Kemudian kalian melaksanakan semua jadwal itu berarti kalian sudah siap. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa membuat plan atau tidak punya plan, ya resign kalian akan percuma gitu loh. Jadi kalian harus mempunyai plan. Nah, setelah ketiga ini kalian punya, baru yang keempat yaitu kalian harus punya mental. Ini yang perlu kalian perhatikan. Mental yang kuat. Karena kalian menjalankan sesuatu
untuk mencapai tujuan dengan plan kalian itu, belum tentu kalian bisa sampai ke tujuan itu. Bisa jadi di tengah jalan kalian tergoda, misalkan tergoda belok ke sini. Kalian misalkan ada teman yang berhasil di sini, kalian tertarik ke sana, belok, tidak sesuai dengan plan kalian. Nah, biasanya itu akan terjadi di tengah-tengah saat kalian mengalami down. Mindset ini, strong mindset ini bisa membuat kalian tetap berada di jalan kalian, tetap berada di plan kalian. Nah, berbicara soal resign di tengah pandemi, apakah resign di tengah pandemi itu cocok buat kamu? Ataukah resign di tengah pandemi ini hanyalah menambah banyak resiko, banyak masalah dan sebagainya? Kalau menurutku itu tergantung dari kalian sendiri, dari sudut pandang kalian seperti apa. Ada orang-orang yang mereka bersudut pandang seperti ini. Kamu itu nggak bersyukur, sudah ada pekerjaan, sudah mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan. Sementara banyak sekali orang-orang yang susah mencari kerja. Sementara sekarang itu banyak orang-orang yang kena PHK. Sementara sekarang itu banyak pengangguran yang susah mencari kerja. Dan juga banyak juga pengusaha-pengusaha yang berusaha tapi karena pandemi ini usahanya jadi susah, jadi terhambat semua. Lah kok kamu mau resign padahal kamu ini sudah istilahnya berada di zona nyaman dan sudah dapat gaji tiap bulan juga, tapi kenapa kamu mau resign? Itu berarti kamu tidak bersyukur. Ada orang yang berpandangan seperti itu. Tapi ada juga orang yang berpandangan sebaliknya. Ini kesempatan. Contohnya orang itu mau resign karena bikin usaha atau punya bisnis. Nah, resign di tengah pandemi itu merupakan salah satu keuntungan bagiku. Kenapa? Karena sekarang orang-orang sudah berada di rumah saja. Banyak sekali orang-orang yang di rumah, dan hal yang paling sering dilakukan orang yang ada di rumah adalah akses internet. Mau itu sosial media, mau cari informasi di Google, mau cari hiburan di YouTube dan sebagainya. Semuanya terhubung dengan internet lebih sering. Nah, ini peluang bagiku untuk memulai bisnis yang bisa dijual secara online. Karena banyak orang yang ada di rumah, otomatis banyak juga pengguna online-nya nanti. Karena itu semakin besar juga kemungkinanku untuk bisnis ini bisa sukses karena aku bisa jualan online. Ada juga orang yang berpandangan seperti itu. Jadi, sebenarnya salah atau benar, cocok atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kamu melihat. Bagaimana kamu melihat peluang, bagaimana kamu melihat kondisi kamu yang sekarang. Bagaimana kamu mengantisipasi sesuatu, bagaimana kamu mengambil keputusan. Semua itu tergantung dari dirimu. Tapi biasanya yang mempengaruhi dirimu sebagian besar adalah lingkunganmu. Jadi kalau misalkan kamu punya lingkungan yang positif, yang berpola pikir positif, biasanya kamu juga ikutan positif. Tapi kalau misalkan lingkunganmu itu adalah lingkungan yang toksik atau negatif, biasanya kamu juga ikutan negatif. Tapi bagiku pribadi, kalau misalkan kalian resign untuk memulai bisnis, ini saat yang tepat karena banyak sekali kesempatan untuk memulai bisnis, terutama bisnis online. Oke? Semoga kalian sudah tidak bingung lagi menentukan kalian mau resign atau tidak. Kemudian kalian mau melanjutkan pekerjaan atau memulai bisnis, itu semua tergantung dari kalian. Dan semoga keputusan kalian itu semua yang terbaik bagi kalian. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang menguntungkan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, yang memberi manfaat bagi semua orang juga. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks buat supportnya.